Baik, hari ini kita akan mempelajari sentral jejaring dengan menggunakan Python Network X. Untuk teorinya kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, seperti biasa di sini nanti saya akan mencontohkan menggunakan Google Colab. Nah, Anda bisa mencoba sendiri menggunakan Google Colab atau menggunakan Kaggle jika Anda sudah punya Kaggle, atau bisa juga Anda jalankan di laptop Anda jika Anda menginstal Jupyter Notebook. Oke, jadi penting tidaknya sebuah node atau sebuah link diestimasi dengan menghitung sentralitasnya. Ya, kita kemarin sudah mempelajari menghitung sentralitas. Ada 3 metode kemarin ya yang kita pelajari ya. Yang pertama dengan menghitung derajat ya. Kemudian yang kedua dengan menghitung kedekatan, dan yang ketiga dengan menghitung bitwiness-nya ya, bitwiness. Nah, ukuran sentralitas paling dasar adalah derajat node. Nah, kita nanti akan pelajari ketiga-tiganya ya. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah mencari sentral jejaring ya. Mencari sentral jejaring. Kemudian yang kedua adalah distribusi sentralitas agar kita bisa tahu gitu ya, penyebaran sentralitas seperti apa. Dan yang ketiga nanti kita akan menguji kekuatan jejaring. Jadi kalau jejaring kita hapus node-node-nya itu ya, apakah masih kokoh gitu ya, atau masih kuat atau tidak. Kokoh atau tidaknya kita tunjukkan dengan jejaring core-nya ya, apakah jejaring core-nya masih cukup besar atau tidak. Oke, di sini kita gunakan matplotlib inline ya, jadi untuk menggambar nanti. Kita akan menggambarkan, ada beberapa plot yang kita gambarkan nanti. Terus seperti biasa ya, kita import modul network X, kita beri nama alias nx, kita jalankan dulu. Oke, berhasil. Ya, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mencari sentral jejaring. Nah, di sini dataset yang akan digunakan sebagai contoh adalah dataset email Enron. Dataset ini berisi pengiriman email internal karyawan Enron. Jadi ada sebuah perusahaan ya namanya Enron gitu, terus kemudian karyawannya saling berkirim email antar karyawan lain. Nah, jejaring yang terbentuk bersifat tidak berbobot dan tidak berarah. Ya, akan di sini jadi diasumsikan tidak berarah, walaupun sebenarnya kalau pengiriman email itu berarah ya, ada sumber, ada tujuan. Tapi toh kalau kita kirim email nanti kan kita juga akan dapat balasan gitu ya. Jadi ya anggap aja dua arah gitu. Jadi di sini tidak berarah dan juga tidak berbobot ya. Frekuensi emailnya berapa itu tidak dihitung di sini. Pokoknya ada pengiriman email dari si A ke si B misalnya itu ya. Nah, node adalah akun email ya, akun email dari orang gitu ya, yang direpresentasikan dengan bilangan. Jadi nanti di sini tidak ada nama-nama orang ya, tapi node-node-nya pakai angka-angka gitu ya, pakai bilangan ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan link menunjukkan terdapat pengiriman email antar kedua akun ya. Jadi kalau ada kedua akun tadi kirim email ya, berarti ada link tersebut. Oke, nanti seperti biasa nanti filenya akan saya upload di e-learning, silahkan download, nanti diupload di sini. Ya, nanti kalau kita jalankan, nanti kita upload filenya. Ya, terus nanti dibaca supaya dia masuk ke dalam graf G di sini. Terus nanti jika kita lihat ya gambarnya seperti apa, kita jalankan aja nih. Ya, ini kita pilih filenya. Nah, di sini sudah saya download ya, ini namanya ya IA Enron Only. Ya, IA Enron Only. Oke, sudah terupload. Nah, gambarnya kayak gini. Ada 143 node ya, 143 node dan 623 edge, 623 link. Nah, karena banyak sekali node-nya ya, kalau kita gambarkan ya runut seperti ini. Kalau dari gambar ini kan susah ya, kita nyari sentralnya yang mana. Node dengan derajat paling tinggi yang mana, node yang paling dekat itu ya, yang jaraknya paling dekat dengan node-node yang lain yang mana ya, susah sekali nyarinya ya, gambar seperti ini.
maka nanti kita gunakan perintah-perintah dari Network X untuk mencari sentralitas-sentralitas tersebut. Oke, pertama kita akan mencari node dengan derajat tertinggi ya. Jadi salah satu ukuran sentralitas yang pertama itu adalah node dengan derajat tertinggi. Kita bisa gunakan fungsi max untuk mencari nilai tertinggi. Terus kalau kita ingin mencari derajat tertinggi, kita gunakan key-nya adalah G degree. Ya, jadi key, kalau tidak gunakan key sama dengan G degree nanti max-nya berdasarkan node-nya tadi ya. Karena node-nya bilangan tadi kan 1 2 3 4. Jadi node dengan bilangan tertinggi. Padahal di sini yang kita maksud max-nya itu berdasarkan degree. Maka kita gunakan key-nya adalah G degree. Maka kita dapatkan, ini kalau kita jalankan, node derajat tertinggi adalah node 105. Ya, node 105. Derajatnya adalah 42. Ini adalah derajat tertinggi. Ya, jadi node 15 ya, akun nomor 15 ini dia mengirimkan atau menerima email dari 42 akun yang lain. Ya, 42 akun yang lain. Dari tadi totalnya adalah 143 akun. Dia. Ya, dan ini adalah tertinggi ya. Jadi dia adalah akun yang paling aktif, bisa dikatakan, atau akun yang paling aktif, yang paling banyak berkirim email dengan karyawan yang lain ya, akun yang lain atau karyawan yang lain. Ya, ini bisa jadi di sini adalah karyawan yang populer ya, akun yang populer gitu ya. Atau memang akun sentral lah di perusahaan tersebut. Ya, akun sentral, jadi akun yang banyak berurusan dengan karyawan-karyawan yang lain. Ya, jadi di sini adalah akun sentral atau node sentralnya di sini ya. Nah, itu berdasarkan derajat tertinggi. Kemudian bagaimana dengan sentralitas kedekatan tertinggi? Node dengan sentralitas kedekatan tertinggi berarti node tersebut paling dekat dengan node-node lain atau jarak rata-rata ke node-node lain paling rendah. Ya, jadi node sentralitas kedekatan tertinggi itu ini, jadi kalau jejaringnya kita cari jalur-jalurnya ya, jadi jalur dari sebuah node ke node yang lain, terus bisa kita hitung ya jaraknya, jarak sebuah node ke node yang lain bisa kita hitung. Nah, kalau kita cari dan kita ambil rata-ratanya dari setiap node, nah mana yang rata-ratanya paling rendah itu adalah node dengan sentralitas kedekatan yang tertinggi. Nah, kalau sini nilai sentralitas kedekatan kita inverse ya, jadi makin tinggi berarti makin tinggi, makin sentral ya. Kalau jarak tadi kan makin rendah ya, makin rendah makin bagus, makin dekat gitu ya. Tapi kalau sentralitasnya, nilai sentralitasnya sudah kita ini ya, inverse. Perintahnya ini closeness centrality ya, closeness centrality, sentralitas kedekatan. Kita masukkan dalam variabel closeness ya, closeness ini nanti dalam bentuk dictionary ya, kita ambil max-nya ya, max closeness node, node dengan closeness paling maksimal itu ya. Nah, key-nya ini pakai closeness get. Mengapa? Karena closeness-nya di sini dalam bentuk dictionary, bukan dalam bentuk list. Kalau dalam bentuk list bisa langsung diambil maksimumnya. Nah, tapi kalau dalam bentuk dictionary itu berarti node 1 closeness-nya sekian. Node 2 nilainya sekian, node 3 nilainya sekian, seperti itu. Kalau dalam list langsung dalam nilai-nilainya aja, nilai-nilainya aja gitu ya. Jadi dalam bentuk dictionary maka kita harus pakai fungsi get untuk mengambil nilainya tadi. Nah, kalau kita jalankan akan kita dapatkan node dengan sentralitas kedekatan tertinggi 105 juga ternyata. Sama kayak yang di atas tadi ya, 105. Dengan sentralitas kedekatan setengah. Setengah ini kalau kita ambil inverse-nya ya, itu sama dengan 2 ya. 1 per setengah itu kan 2. Jadi jarak rata-rata dari node 105 ini ke node-node yang lain adalah sebanyak 2. Ya cukup dekat lah 2 itu ya. Jadi yang lainnya lebih dari 2 jaraknya ya. Jarak rata-ratanya ya, yang lainnya jarak rata-ratanya lebih dari 2. Ya, jadi dari sini juga kita dapatkan node 105 itu mempunyai sentralitas yang paling tinggi. Dan metode yang ketiga itu
mencari node dengan sentralitas bitwiness tertinggi. Bitwiness kemarin ya, node dengan sentralitas bitwiness tertinggi adalah node yang paling sering menjadi perantara atau paling sering dilalui, paling sering dilewati gitu ya, paling sering dipakai jalurnya, paling sering digunakan gitu ya. Ya, ketika email dikirimkan dari satu node ke node yang lain. Nah, ini kalau yang di sini itu kan ya, kaitannya ya tadi dengan email tadi ya. Kalau emailnya tidak langsung ya kan, tetapi melewati orang tertentu, jadi mungkin untuk mengirimkan email dari A ke Z gitu ya, tidak langsung ya, bisa langsung tapi bisa juga tidak ya, tapi dia harus melewati akun tertentu gitu ya. Nah, ini akun yang paling sering dipakai ya, ini sih, artinya sentralitas bitwiness-nya yang paling tinggi. Ini mirip dengan closeness tadi ya, tapi closeness-nya di sini digantikan bitwiness, hasilnya juga dalam bentuk dictionary, sehingga kita pada saat kita ingin cari nilai maksimalnya, kita key-nya kita ambil dengan get. Kalau kita jalankan, ya ketemunya 105 lagi. Jadi 105 ini paling sering dilewati tadi ya, paling sering jadi perantara bagi node-node yang lain kalau ingin mencapai node-node yang lain yang tidak terkoneksi langsung tadi ya, dengan nilai sentralitasnya sekian ini ya. Oke, jadi kita sudah temukan node dengan sentralitas tertinggi ya, dengan 3 metode yang berbeda ternyata node-nya sama, itu node 105. Oke, kemudian berikutnya kita pelajari distribusi sentralitas. Jadi kalau kita tadi sudah dapatkan node dengan sentralitas paling tinggi, nah kita kadang pengen tahu ya gambaran seluruhnya mengenai sentralitas ini. Ya, nilai sentralitas paling rendah berapa, paling tinggi berapa, terus penyebarannya seperti apa. Ya, yang paling banyak di mana dan seterusnya ya. Jadi kita sudah bisa menemukan node paling sentral. Nah, namun kadang kita juga ingin gambaran ringkas tentang semua sentralitas node dalam jejaring. Jadi kita sudah dapatkan yang paling sentral. Nah, yang lainnya itu bagaimana? Apakah bisa jadi kan node yang mendekati paling sentral ini banyak banget gitu ya, bisa jadi nggak, yang paling sentral sebenarnya nggak cuma satu gitu ya, tapi ada banyak. Tapi tadi kan kita ambil yang tertinggi saja, jadi yang kita ambil cuma satu-satu saja. Nah, caranya gimana? Kalau kita lihat gambarnya tadi cukup kompleks yang nggak mungkin kita dapatkan, maka kita gunakan statistik. Pertama, statistik derajat. Misalnya selain derajat tertinggi, kita juga menginginkan misalnya rata-rata dan median. Kita import dulu modulnya statistik. Kemudian kalau rata-rata itu min, ya kalau median ya median di sini. Jadi juga saya tampilkan nilai yang tertingginya tadi ya. Yang tertinggi tadi supaya nggak geser ke atas gitu ya. Saya tampilkan juga di sini. Derajat tertinggi tadi 42 tadi ya. Node 105 mempunyai derajat tinggi 42, tapi rata-ratanya cuma 8, sekian. Ya, 8, sekian. Jadi jauh sekali ya. Bedanya jauh sekali antara derajat tertinggi dan derajat rata-ratanya. Ya, artinya ini sangat heterogen nilai derajatnya. Mediannya 8. Mediannya lebih rendah dibandingkan rata-rata, artinya sebagian besar node itu mempunyai derajat yang rendah, mempunyai derajat yang lebih rendah dibandingkan derajat rata-rata ini. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya ya, nanti di bagian bawah ada ya grafiknya ya, maka grafiknya itu akan condong ke kiri gitu ya. Nah, condong ke kiri. Nah, itu ya statistik derajat. Ya, dia statistik closeness. Ya, ini sama ya. Nah, di sini karena tadi closeness dictionary, kita ambil nilainya saja, kita jadikan list supaya memudahkan untuk mencari max-nya. Jadi kalau max-nya kalau sudah dalam bentuk list, langsung max ini, nggak perlu pakai key lagi gitu ya. Dan kita juga bisa hitung min mediannya ya. Kita bisa hitung min mediannya. Itu tujuan dibuat list supaya memudahkan menghitung min dan mediannya. Ya, closeness tertinggi tadi setengah gitu ya. Tadi node 105 tadi ya. Hanya setengah. Ini kalau diinvestkan 2 tadi ya, jaraknya rata-rata 2. Rata-ratanya 0,34 sekian, mediannya 0,5 sekian, jadi dekat
rata-rata dan medianya dekat, jadi grafiknya cenderung imbang gitu ya. Ya, mendekati imbang ya, antara yang rata-ratanya rendah, antara yang closeness-nya rendah dan closeness-nya tinggi, itu imbang, cenderung imbang. Dan juga tidak terlalu jauh dari closeness tertinggi. Closeness tertinggi ini kalau setengah kali investnya 2 ya, kalau 0,34 sekian ini, kalau kita invest ya kira-kira 3 itu lah, sekitar 3 dengan 2 ya nggak beda jauh jaraknya dari yang nilai yang tengah ke nilai yang tertingginya, nggak jauh. Beda dengan yang tadi ya derajat ya. Antara nilai tengah ya, nilai tengahnya itu 8 tadi ya, nilai tertingginya 42, jauh sekali bedanya. Ya, itu tadi yang closeness. Dan yang ketiga yang betweenness ya, betweenness ini closeness-nya cuma diganti betweenness saja, jadi perintahnya sama. Kita jalankan langsung. Ya, betweenness tertinggi tadi 0,19 sekian, rata-ratanya 0,013, ini jaraknya jauh juga nih. Jaraknya jauh sekali gitu ya. Medianya ini juga jauh sekali, 0,003 ya, jauh sekali. Jadi banyak yang ini ya, rata-ratanya rendah. Ya, betweeners-nya rendah. Nah, sebagian besar betweeners-nya itu rendah. Ya, ini di medianya rendah sekali di sini. Ya, jadi di sini ya nanti akan kita lihat histogram distribusinya. Ini kan perbandingan, jadi antara nilai tengah ya, medianya kan nilai tengah itu ya, dengan betweenness tertingginya jaraknya jauh, cukup jauh. Kalau yang ini tadi kan cukup dekat ya, closeness cukup dekat, tapi kalau betweenness-nya cukup jauh sih jaraknya. Nah, supaya lebih jelas gambarnya ya, kita buat histogram distribusinya. Kita dapat secara grafis menggambarkan urutan nilai sentralitas dengan menggunakan histogram. Kita gunakan fungsi counter untuk menghitung frekuensi derajat ya. Jadi kita import dulu counter dari modul collection gitu ya. Terus kita hitung. Tadi dari list derajat tadi ya, list derajat itu berisi derajat-derajat ya. Derajat-derajat dari node-node gitu ya. Node 1 derajatnya sekian, node 2 derajatnya sekian, node 3 derajatnya sekian. Nah, kalau pakai counter nanti akan kita dapatkan frekuensi derajat. Frekuensi derajat itu jadi derajat 1 ada berapa node, derajat 2 ada berapa node, derajat 3 ada berapa node. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita jalankan aja ya, kita dapatkan frekuensi derajatnya seperti apa biar nah ini derajat 1 itu ada 6 node, derajat 2 ada 16 node, derajat 3 ada 9 node dan seterusnya. Tadi yang paling tinggi derajat 42 cuma ada 1 node di sini. Dan di sini ada beberapa yang tidak ada ya, dari 20 tadi loncat 23, artinya derajat 21 nggak ada ya, derajat 22 nggak ada. Dari 30 juga lompat ke 42, jadi dari derajat 31 tidak ada, 32 juga tidak ada. Ya, itu frekuensi derajat. Nah, ini frekuensi derajat ini jadi nilai X kalau nanti kita gambarkan histogram ya, sumbu X-nya. Nah, cuma karena ada nilai-nilai yang hilang ini, maka kita ya kalau kita gambarkan jadinya kurang proporsional itu ya. Maka kita buat dulu untuk sumbu X-nya itu kita buat dari ya, jangkauan dari derajat minimum dan derajat maksimum secara urut ya, inklusif. Inklusif itu tadi jadi derajat-derajat yang nggak ada juga akan kita masukkan antara derajat minimum dan derajat maksimumnya. Jadi kita cari dulu ya derajat minimum berapa. Ini dari fact derajat tadi. Nah, kita ambil keys-nya ya. Jadi karena ini sekali lagi ini adalah dictionary ya, dictionary, sehingga kita ambil key-nya ya, yang kita ambil bukan value-nya ya. Key-nya itu yang sebelah kiri, value-nya itu yang sebelah kanan. Jadi kalau kita ambil min ya berarti 1, paling rendah adalah 1, paling tinggi adalah 42. Min-nya adalah 1, max-nya adalah 42. Nah, untuk sumbu X-nya ya, plot X-nya nanti kita buat dari jangkauan min ke max plus 1. Ya, kita tambahin 1 supaya plotnya lebih bagus. Ya. Agak ke tengah gitu ya, tidak terlalu mepet kanan gitu. Sedangkan nilai Y-nya ya tadi kemunculan nilainya ini. Jadi nilai X-nya itu yang di sebelah kiri ini ya. Nilai X adalah yang sebelah kiri, tadi ada nilai yang nggak muncul ya kita tambahkan tadi ya. Terus nilai Y-nya yang sebelah kanan. Nah, kalau
yang di sini belum ada, misalnya 21 tadi, kan di sini nggak ada ya. Maka kita ganti dengan 0. Jadi frekuensi kemunculan nilai X dalam urutan derajat dengan nilai Y sama dengan 0 jika nilai X-nya tidak muncul. Ya, misalnya 31, 32, di sini kan nggak muncul. Maka kita isi dengan 0 kalau yang tidak muncul. Maka perintahnya seperti ini ya, plot Y-nya ya, frekuensi derajat, get X ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilainya pakai fungsi get, kalau kita ingin mendapatkan key-nya pakai fungsi key ya. Jadi kan karena flag derajat tadi bentuknya dictionary itu kan datanya ada key dan ada value-nya gitu ya. Untuk mendapatkan key-nya pakai keys, kalau kita dapatkan value-nya kita pakai get ya X, dan kalau X-nya nggak ada kita ganti dengan 0 ya, untuk X dalam plot X itu tadi ya. Oke, kita dapatkan plot Y-nya. Jadi kita gambar dengan menggunakan pplot ya. Di sini kita import, kita singkat PLT dengan kita gambarkan grafik bar. Grafik bar itu ya, grafik batang gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Plot X dan plot Y ya, kita gambar. Sorry, sebentar, yang atas belum dijalankan. Min-maxnya ini jalankan dulu. Dapatkan blok X, plot Y-nya jalankan. Nah, baru ini. Ya, ini. Nah, kelihatan kan sekarang? Ini untuk derajat ya, distribusi derajatnya tadi ya. Paling tinggi 42 di sini ya. Tadi rata-ratanya 8, sekian gitu ya. Jadi sekitar di sini nanti rata-ratanya. Medianya juga 8 di sini. Ya. Jadi sebagian besar ada di sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kanannya sedikit. Ya, jadi di sini tidak rata ya. Di sini sangat ini ya, sangat heterogen. Ya, sangat heterogen. Jadi tidak rata penyebarannya. Ya, jadi sebagai itu tadi kita dapatkan cuma nilai tertinggi 42 ya, padahal ternyata derajatnya sebagian besar itu ya rendah. Ini ya, nilainya rendah di sisi sebelah sini ya. Oke. Nah, itu kalau yang derajat. Nah, kalau yang closeness dan betweenness bagaimana? Kan kalau yang derajat tadi, sumbu X-nya ini tadi kan bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 42 tadi ya. Nah, kalau nilai closeness dan betweenness tadi kan pecahan. Bagaimana menggambarkan kalau pecahan? Nah, kalau pecahan kita bagi-bagi dalam bin, istilahnya adalah bin histogram. Jadi jika nilai X tidak discrete, seperti contoh kasus closeness dan betweenness, kita dapat menggunakan bin histogram. Nah, di sini kita akan membuat 10 buah bin. Dan biarkan Python membagi nilai-nilai yang akan masuk dalam bin-bin tersebut. Jadi nanti ini pada dasarnya kalau kita buat secara manual ya, kita ambil kayak tadi ya, nilai minimal di closeness dulu ya, nilai minimal closeness berapa, nilai maksimal closeness-nya berapa gitu ya. Terus itu kita bagi dalam 10 bin tadi, 10 bin. Nah, jadi rentang closeness tadi kita bagi dalam 10 bin, masing-masing bin itu dengan rentang yang sama. Nah, cara ngitungnya bagaimana itu biarkan Python aja yang ngitung gitu ya. Kita tinggal gunakan ini yang penting ini ya. Kita akan buat histogram di sini. Beda dengan diagram batang atau bar ini ya. Tapi di sini kita akan buat histogram berdasarkan list closeness tadi ya. Binnya 10. Kita gunakan binnya adalah 10. Kita jalankan. Ya, seperti ini. Ini binnya ada 10 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dia membagi sendiri 10 dengan ukuran yang sama ya, ukurannya yang sama, jangkauannya sama, sekian sampai sekian, sekian sampai sekian itu sama semua di Python yang mengukur sendiri. Nah, kalau di sini grafiknya ya ini berpusat di tengah itu ya. Seperti kita lihat tadi, antara nilai rata-rata dan mediannya juga tidak beda jauh. Dan dari median ke nilai tertinggi ya, ataupun nilai yang terendah juga tidak beda jauh ini. Jadi ya
cenderung homogen, tidak terlalu heterogen ya. Penyebarannya tidak terlalu luas ya, tidak mengumpul di tengah, lebih cenderung mengumpul di tengah kalau ini. Ini untuk yang closeness, sedangkan kalau yang betweenness, nah ini ngumpulnya di sebelah kiri, sisi kiri ini. Ini sama tadi ya. Jadi kalau secara manual ya betweenness-nya diambil minimal berapa, maksimal berapa, terus dibagi 10. Ini ada 10 tapi karena di sini ada yang 0 itu ya. Jadi hitungnya agak susah sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kira-kira seperti itu. Ini 0 ini agak susah hitungnya gitu ya. Nah ini histogramnya jadi seperti itu. Seperti ini ya. Jadi kalau dari sisi betweenness ya perantaraan, jadi ada satu yang ternyata sering sekali menjadi perantara ini tadi ya. Ya ini kira-kira satu aja di sini ya, tapi yang lainnya tuh jarang jadi perantara, sangat jarang jadi perantara. Ini kalau betweenness-nya. Kalau di sini dari sisi kedekatan ya rata-rata ini kalau kita invest ya kira sekitar 3 gitu ya. Jaraknya rata-rata adalah 3 sekian gitu ya, 3, sekian gitu mungkin ya. Dan antara yang terendah dan tertingginya ada jarak yang terdekat 2 ya. Terendahnya ya sekitar 5. Ya. Kalau derajat ada ini juga ya, apa heterogen juga derajat ya. Ya, itu yang bisa kita ambil kesimpulannya. Nah, yang terakhir adalah menguji kekuatan jejaring. Ya, cara lain untuk menganalisa tentang pentingnya suatu node dalam jejaring adalah dengan mengukur seberapa besar kerusakan suatu jejaring jika node tertentu dihapus. Nah, dalam kehidupan nyata, penghapusan node bisa berarti seseorang yang pindah atau keluar dari jejaring sosial, seseorang yang berganti pekerjaan atau dikeluarkan dari jejaring email, router internet diserang, kelebihan beban, mati, dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah kelompok itu solid sekali gitu ya, kerjasamanya solid ya. Tetapi jika ada satu orang gitu ya, anggota kelompok tersebut keluar dari kelompok tersebut, ya apakah kelompok tersebut masih solid atau tidak? Apakah jika ada satu atau beberapa orang gitu ya keluar gitu ya, terus kelompok tersebut menjadi pecah gitu ya, menjadi pecah atau tidak solid lagi gitu ya. Nah, ukuran solid atau tidaknya itu berdasarkan core-nya ya. Ya, berdasarkan core. Maka di sini kita mencari komponen raksasa atau core-nya. Kita sudah pernah mempelajari ya cara mencari core atau komponen raksasa ini ya. Ya, itu dengan menggunakan ini komponen ya, list connected component. Nanti akan kita dapatkan daftar komponen. Nah, ada berapa komponen dalam jejaring tersebut. Nah, yang disebut core itu adalah yang komponen raksasanya. Komponen dengan jumlah node paling banyak. Ya, di sini ya ini jalankan aja ya. Dan di sini menghitung jumlah komponen ya, jumlah komponen cuma 1. Jadi dalam kasus kita ya G ini ya, komponennya cuma 1. Nah, nanti kalau ada beberapa node kita hapus gitu ya, dia kemungkinan pecah menjadi beberapa komponen. Nah, nanti yang kita analisa cuma komponen raksasanya saja. Komponen raksasanya itu jumlah node-nya berapa? Apakah dia masih besar gitu ya? Atau malah ancur kecil, jadi komponen yang kecil-kecil gitu ya. Jadi misalnya jejaring awalnya 100 gitu ya. Kita hapus 5 node. Nah, komponen yang terbesarnya jadi berapa? Kalau misalnya masih 90 node gitu ya. Komponen raksasanya 90 node. Oh, berarti dia masih cukup kuat. Tapi kalau dihapus 5 node, dia jadi kecil-kecil, jadi 30 node paling besar tuh. Nah, ini berarti hancur itu ya komponennya ya. Selesai. Nah, ada 2 metode yang kita gunakan ya. Yang pertama itu kalau kita hapus secara acak ya. Nanti yang kedua adalah kita pilih. Nah, kita pilih node yang akan dihapus. Yang pertama dulu ya. Kegagalan acak di sini. Jadi kalau failure gitu ya, kegagalan biasanya acak.
Untuk mensimulasikan kegagalan acak, kita secara acak memilih beberapa node dan menghapusnya dari jejaring. Kita dapat menggunakan random sample dari Python ini ya, untuk menghapus lebih dari satu node sekaligus. Simulasi lengkapnya akan bekerja seperti ini. Dimulai dari salinan jejaring baru. Jadi dari G tadi ya, kita copy dulu G-nya. Ya, kita copy dulu supaya nanti karena nanti kita akan hapus node-nya ya. Jadi supaya jejaring aslinya tidak hilang. Nah, kita buat jejaring copy dulu ya. Terus kita looping 3 langkah ini. Ukur proporsi jejaring core dibandingkan dengan jejaring asli. Jadi kita hitung ya, jumlahnya ada berapa node core-nya itu ya. Pilih M node secara acak dan hapus. Ya, jadi proporsi tadi untuk mendapatkan ya ini ya, nanti kita gambarkan grafisnya itu ya. Pilih M node secara acak dan hapus. Terus ulangi sehingga jumlah node-nya kurang dari M. Ya. Jadi jumlah node total kurang dari M. Nah, kita akan menentukan M-nya ini ya, berapa node yang akan kita hapus dari berapa banyak langkah yang kita inginkan dari bentuk proses ini. Misalnya ini kita ambil 25 langkah gitu ya. Jadi kita akan melakukan penghapusan sebanyak 25 kali. Nah, setiap kali hapus akan kita hapus sebanyak M node. Nah, supaya M-nya itu berapa ya, berarti ya 20 jumlah node kita bagi dengan jumlah langkahnya nanti. Jadi di sini jumlah langkahnya tadi 25 ya. Kalau M-nya itu adalah jumlah node ya, maka M-nya adalah N, kita bagi jumlah langkahnya. Di sini kita ambil nilai integernya aja, jumlah bulatnya aja, pecahannya tidak kita ambil. Maka kita dapatkan di sini M-nya 5. Tadi kan jumlah node-nya 143 tadi ya. Jadi kita dapatkan M-nya adalah 5. Jadi sekali hapus 5 node sekaligus. Ya, sekali hapus 5 node sekaligus. Nah, 5 node ini kita pilih secara acak nanti ya. Kita kemudian menggunakan ring untuk kita menggunakan ring ya untuk menghasilkan urutan jumlah total node yang dihapus pada setiap langkah. Ya, ini ya jumlah node yang dihapus itu mulai dari 0 hingga M. Mulai dari 0 hingga M ya. Dengan masing-masing ada sebanyak 25 dia. Sorry. Mulai dari 0 hingga N dengan jaraknya M. Jaraknya adalah sebanyak M. Jadi ringnya dari 0 hingga N tadi jumlah seluruh node ya 143, selisihnya adalah M, selisihnya 55. Jumlah node yang dihapus dari 0, 5, 10, 15 dan seterusnya sampai terakhir 143 tadi ya itu. Loopnya sederhana, pada setiap langkah kita perlu mencari proporsi node yang tersisa di inti. Jadi kita copy dulu, simpan dalam C itu ya. Terus ini proporsinya, proporsi core kegagalan acak. Ya, terus loopingnya ini ya, for node yang dihapus dalam jumlah node yang dihapus. Jumlah node yang dihapus tadi ini ya, nah, 0 hingga 143. Jadi 0 tadi loopingnya dari 0, 5, 10 dan seterusnya tadi. Nah, kita ambil core-nya dulu, cara ambilnya core dengan fungsi next NX connected component ini akan mengambil komponen raksasa atau core-nya itu ya. Jadi mengambil komponen raksasa atau core-nya. Terus kita ambil proporsi core-nya, len core ini jumlah node-nya menghitung jumlah node dibagi n ya. Jadi proporsinya jumlah node dibagi n tadi adalah jumlah node di jejaring asli. Ya, jejaring aslinya tadi kan n ya. Terus proporsinya ya jumlah node-nya ini dibagi jumlah node di jejaring asli. Dan proporsinya kita tambahkan di proporsi core kegagalan acak. Tadinya kosong ya, list kosong di sini aslinya list kosong. Terus kita tambahkan proporsinya tadi. Ya, kita tambahkan proporsinya. Jadi ketika langkah pertama tadi ya,
Kalau langkah pertama ini tadi kan G-nya tadi satu komponen saja ya, maka ya masih 143 tadi ya, jumlah node-nya ini masih proporsinya masih 1 tadi. Nah, terus kemudian kita pilih ya, ini kita cek dulu ya jumlah node-nya apakah masih lebih besar dari M. Kalau masih lebih besar dari M, kita pilih node secara acak sebanyak M node. Kita pilih, caranya bagaimana? Ini pakai random sample ini ya, list cnode M. Nah, jadi fungsinya ini untuk memilih 5 node secara acak gitu ya, M node ya, kita pilih M node secara acak, M nya tadi kan 5 ya, dimasukkan node terpilih. Setelah dapat node terpilih, terus kita hapus dari C. Node-node yang terpilih tadi kita hapus dari C menggunakan fungsi remove nodes from. Oh, ini tadi belum jalankan ya, ini kita jalankan dulu, dan loopingnya kita jalankan. Nah, jadi ini tadi ya, terpilih 5 node, dihapus, terus looping lagi, terus C-nya tadi setelah berkurang jumlah node-nya, kita cari call-nya lagi ya, dihitung proporsinya, terus kita hapus 5M sebanyak M node lagi. Demikian seterusnya sampai ya jumlah node-nya lebih besar dari lebih kurang dari M. Ya. Terus kita gambarkan plotnya, ini plot kegagalan acak gitu ya. Jadi X-nya jumlah node yang dihapus. Jumlah node yang dihapuskan tadi mulai dari 0, 5, 10, 15 dan seterusnya sampai 143. Terus Y-nya adalah proporsinya ya, kita jalankan aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau belum ada node yang dihapus ya proporsinya 1 gitu ya. Karena tadi satu komponen aja ya tadi ya. Maka proporsinya 1, jumlah node-nya di komponen raksasa sama dengan jumlah node di jejaring asli. Kok ketika node-nya dihapus, nah di sini ada penurunan drastis, ini jadi ini komponennya pecah nih. Jadi setelah sekian kali penghapusan gitu ya, node-nya yang tadinya turunnya sedikit-sedikit gitu ya, komponen raksasanya yang tadinya berkurangnya sedikit-sedikit, tiba-tiba komponen sampai di sini komponen raksasanya pecah menjadi kecil, tidak ada komponen raksasa lagi di sini. Nah, di sini adalah ukuran kekuatannya untuk di sini. Jadi ternyata jejaringnya akan pecah jadi kecil-kecil gitu ya. Setelah sekian kali kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. Setelah 22 kali ini ya penghapusan, 22 kali penghapusan, dengan setiap penghapusan tuh dihapus 5 node gitu ya. Nah, ini kalau Anda jalankan lagi, kemungkinan grafiknya beda ya, karena kita kan menghapusnya secara acak tadi ya. Menghapusnya secara acak. Jadi kalau yang di atas ini ya, dijalankan ulang, karena di sini ada yang random, ada yang sifatnya random, di sini hapusnya secara acak, maka hasilnya akan berbeda. Oke, tetapi sudah saya uji beberapa kali ya, dia cukup tahan ya. Dia komponen raksasanya itu pecah jadi kecil-kecil itu ya, sekitar di tengah-tengah ini ya, sekitar 80-an di sini. Ya, jadi cukup kuat lah, komponen raksasanya cukup bertahan cukup lama sebelum dia pecah jadi kecil. Jadi di sini komponen raksasanya sudah hilang nih, karena dia jadi kecil-kecil ya. Sudah bisa dikatakan sudah tidak ada komponen raksasa lagi ini kalau dia. Ya, itu kegagalan acak ya. Jadi kalau node-nya gagal secara acak gitu ya, down secara acak atau hilang secara acak gitu ya, cukup kuat ya. Nah, bagaimana kalau serangan yang ditargetkan? Ya, targetkan itu apa? Yang ditargetkan ya tentu saja yang dihapus adalah node yang sentral ya, yang dipilih kalau sekarang jadi mensimulasikan serangan yang ditargetkan serupa yang di atas ya, kecuali bahwa alih-alih memilih secara acak, kita akan memilih M node paling sentral di setiap langkah.
Untuk mencapai ini, kita menginginkan suatu fungsi max yang digunakan di atas tadi ya, untuk mendapatkan node paling sentral, tetapi bisa mendapatkan M node teratas. Jadi kalau tadi di atas tadi kan fungsi max kita gunakan, tapi hanya kita dapatkan satu node tertinggi aja ya, satu node dengan ukuran tertinggi, entah itu derajatnya tertinggi, closeness-nya tertinggi, atau bitwidth-nya tertinggi. Nah, ini kita akan ambil tidak hanya satu, tetapi M node yang tertinggi. Nah, kita gunakan fungsi Python sorted ya. Jadi kita urutkan dulu, terus nanti kita gunakan fungsi max ini untuk mengambil M node yang tertinggi. Ya, setelah diurutkan berdasarkan derajat, kita ambil M node pertama dalam list. Jadi ini di sini contoh yang berdasarkan derajat aja ya. Jadi yang hanya sentralitas derajat aja yang kita ambil ya. Ya, sentralitas, closeness, dan bitwidth tidak. Jadi angkanya masih sama, jumlah langkah 25, N-nya masih jumlah node, M-nya tadi masih N, div ya, jumlah langkahnya tadi ketemunya M masih 5 tadi ya. Terus jumlah node yang dihapus masih sama ya, jangkauan dari 0 ke N ya, sebanyak 0 sampai N, dengan selisihnya M ya, M-nya itu 5. Nah, kita copy lagi G-nya jadi C, jadi ini C-nya jadi sama dengan G lagi tadi ya. Terus proporsi kosangan ditargetkan, nah ini masih sama. Next ini masih sama dengan yang di atas, yang bedanya ini pada saat pemilihan. Kalau tadi kan pilih secara acak tadi ya, kalau ini node-nya diurutkan dulu ya, sorted, diurutkan dulu berdasarkan derajat, reverse through ini untuk mengurutkan dari besar ke kecil ya, urutkan besar ke kecil, terus kemudian kita ambil 5 node yang pertama, M node pertama ya, kita ambil M node pertama, jadi yang urut dari besar, karena sudah urut dari besar ke kecil ya, maka M node pertama itu adalah M node dengan derajat paling tinggi, jadi node terpilihnya. Terus kemudian kita hapus, sama seperti tadi ya, kita hapus. Jadi node derajat paling tinggi, kita ambil M node derajat paling tinggi, kita hapus. Berikutnya kita ambil M node lagi derajat tertinggi, kita hapus. Kita jalankan dulu. Nah, yang di atas tadi sudah jalan ya, yang ini kita jalankan. Oke, sukses. Kemudian kita gambarkan plotnya. Nah, ternyata kalau sangat ditargetkan baru langkah 1, 2, 3, 4. Pada langkah yang keempat sudah pecah nih ya, komponennya, komponen raksasanya sudah pecah nih. Dia langsung hancur. Jadi kekuatannya cuma hilang sampai 4 langkah ini aja kalau ditargetkan ya. Jadi dipilih. Jadi kalau misalnya dalam jejaring sosial tadi ya, node paling sentral itu kan orang yang paling populer gitu ya. Ketika ada orang yang populer, jejaringnya kuat ya, kelompoknya itu kuat ya, kelompoknya tersebut kuat. Tetapi kalau orang-orang yang paling populer itu dikeluarkan ya dari kelompok tersebut, ternyata setelah langkah yang keempat, kelompok tersebut menjadi pecah biar gitu ya, tidak utuh lagi ya, menjadi kelompok-kelompok kecil-kecil sendiri, terpisah-pisah gitu ya, mirip anak ayam tanpa induk gitu ya, yang satu kemana, yang satu kemana ya gitu ya, tidak ngumpul lagi jadi satu ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi komponennya pecah biar gitu, baru di 4 langkah. Kalau kita bandingkan ya, kita bisa kita gabungkan, kan terlihat bedanya ya. Jadi di sini kalau kegagalan yang acak tadi ya, dia pecahnya baru sampai di sini. Tadi sekitar 22 ya, langkah yang ke-22 dia baru buyar gitu ya. Kalau yang serangan yang ditargetkan ya baru langkah keempat dia sudah buyar. Oke. Ya, itu materi mengenai sentral jejaring pada hari ini. Ya, jadi hari ini kita pelajari sentral jejaring dengan menggunakan Python Network X. Kalau teorinya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi bisa Anda baca-baca lagi teorinya mengenai sentral jejaring itu ya. Ada 3 ya yang bisa digunakan untuk mencari sentral jejaring ya, berdasarkan derajat, kedekatan, atau bitwidth ya. Dan dengan mencari sentral jejaring tadi kita bisa juga uji kekuatan di sini, uji kekuatan jejaring dengan cara menghapus node-node-nya baik secara acak
maupun ditargetkan. Ya. Baik, sampai di sini kuliah kita. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.